Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus Riaf. Hari ini kita akan membahas materi sosiologi di kelas 12 ilmu-ilmu sosial. Hari ini kita akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Mau tahu apa saja faktor penyebab terjadinya perubahan sosial? Kita saksikan video berikut ini. Di dalam menganalisis faktor penyebab terjadinya perubahan sosial, dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah faktor pendorong, dan yang kedua adalah faktor penghambat. Yang pertama yang akan kita bahas adalah faktor pendorong, di mana faktor pendorong ini terbagi lagi ke dalam dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah faktor internal. Faktor internal yang pertama yaitu terjadinya revolusi atau pemberontakan, di mana revolusi merupakan perubahan sosial yang sifatnya besar dan berlangsung secara tiba-tiba. Contohnya adalah revolusi industri, di mana revolusi industri sudah merubah sistem produksi yang tadinya menggunakan tenaga manusia sudah dialihkan menjadi tenaga mesin. Nah, masalah yang muncul adalah banyaknya pengangguran dan tingkat konsumsi yang tinggi. Yang kedua adalah faktor penduduk, di mana bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk yang relatif cepat akan berpengaruh terhadap proses perubahan sosial. Contohnya adalah bertambahnya jumlah penduduk yang cukup pesat di Indonesia akan menimbulkan gejala sosial lain seperti kemiskinan, kriminalitas, dan lain-lain. Yang ketiga adalah penemuan-penemuan baru, di mana penemuan-penemuan baru ini adalah awal dari munculnya perubahan sosial. Kenapa demikian? Karena di dalam masyarakat akan mengalami yang namanya perubahan. Contoh yang kita kenal adalah sekarang belanja online. Nah, kalau dulu kita belanja secara tunai, sekarang kita bisa mentransfernya melalui ATM, seperti aplikasi-aplikasi yang bisa untuk mentransfer uang, seperti misalnya OVO dan lain sebagainya. Ini juga merupakan salah satu bentuk penemuan baru yang memunculkan perubahan sosial di dalam masyarakat. Yang keempat adalah konflik atau pertentangan, di mana konflik atau pertentangan ini dapat menimbulkan perubahan sosial dalam masyarakat. Salah satunya adalah perubahan tatanan atau struktur dalam masyarakat akibat konflik atau pertentangan tersebut. Setelah kita membahas faktor internal, sekarang kita akan membahas faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah faktor lingkungan, yaitu bencana alam, di mana bencana alam ini adalah salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan sosial, di mana di dalam masyarakat akan terjadi perubahan struktur atau tatanan dalam masyarakat setelah terjadinya bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Faktor eksternal yang kedua adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Hal ini terjadi karena adanya hubungan yang terjadi antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, sehingga terjadinya hubungan yang timbal balik dan saling mempengaruhi. Bukan hanya saling mempengaruhi saja, melainkan juga saling menerima kebudayaan tersebut hingga akhirnya dibawa di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya saja, banyak masyarakat, terutama anak-anak remaja, dan terkhusus adalah remaja putri yang mulai menggemari musik-musik K-pop atau Korea atau drama Korea series. Selain itu juga mereka mengadopsi bahasa-bahasa Korea ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menggunakan bahasa Sarangeo. Hayo, siapa di antara kamu yang menggunakan bahasa itu di dalam kehidupan sehari-hari? Faktor eksternal yang ketiga adalah perang, di mana perang dapat mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat. Mengapa demikian? Ya, karena dalam perang selalu ada yang kalah dan yang menang, di mana yang menang selalu memiliki kecenderungan untuk mempengaruhi orang-orang yang kalah tadi. Contohnya adalah negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua, di mana negara-negara yang kalah cenderung memiliki perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Selain faktor pendorong yang sudah saya jelaskan sebelumnya, baik secara internal ataupun eksternal, ada lagi beberapa elemen lain yang menjadi pendukung faktor pendorong penyebab terjadinya perubahan sosial. Katakan saja kemajuan pendidikan, sistem stratifikasi sosial yang terbuka, orientasi ke masa depan, lalu ada juga toleransi yang tinggi dan penduduk yang heterogen.
Dari sini kita dapatkan kesimpulan bahwa di dalam kehidupan masyarakat senantiasa mengalami yang namanya perubahan. Karena apa? Manusia memang senantiasa ingin yang namanya perubahan. Selain faktor pendorong penyebab terjadinya perubahan sosial, kita juga mengenal yang namanya faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Faktor penghambat ini biasanya adalah faktor-faktor yang menghalangi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan yang cenderung lambat. Yang ketiga adalah prasangka terhadap hal-hal baru. Yang keempat adalah orientasi ke masa depan. Yang kelima adalah sikap yang masih memegang teguh tradisi. Yang keenam adalah perasaan takut. Yang ketujuh adalah kebiasaan yang sudah mendarah daging. Itulah faktor-faktor penghambat terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, itu dia materi kita pada hari ini tentang faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kamu dan menambah ilmu pengetahuan kamu tentang materi-materi sosiologi. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu di minggu-minggu berikutnya, tentunya dengan pembahasan-pembahasan sosiologi yang menarik bersama saya, Agus Riaf. Stay safe and keep healthy for you all.